Kamu udah tetap jauh turun begini. Teng, teng, teng. 1, 2, 3. Intro gabut. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast episode kedua kali ini bersama saya Imada dari Winyana. Dan saya Cornelius Karisma Rafelolida. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat Spesial, sekali iya. ya. Kedatangan seorang seniman art digital. Anjir. Keren Terkenal, banget. yang sangat terkenal dan sangat bertalenta ya, bisa dibilang. Oke, Perkenalkan dulu Pak. Perkenalkan dulu. nama saya Joseph Rivaldi Tolok dari 11 MIPA 1 Sekolahnya Ya, di mana nih? bagus sekali. di Sudadikara NJ. Oke. Apa kabar Pak? Gimana sekarang? Baik, Baik. Kabar Hanya baik baik. saja tuh gimana? ya baik aja. Dan ya gitu capek. Sudah makan? Belum. Belum. Kebetulan kami membeli snack untuk kalian. Oh sebentar aja. Sebentar ya. Bentar saja. Oke. Jadi topik kita hari ini membahas tentang salah satu kelebihan Ya. dan tren-tren masa kini dan mengenai art digital yang sekarang naik daun sudah bisa Sekarang naik daun ya. dan menjadi lapangan berpenghasilan yang baru terutama untuk kalangan muda. Kita sambut Pak Dito. Ini dia spesialis dari art digital. Oke. Oke. Pak ini bisa dibilang art digital yang bergerak di mana platform apa yang bisa dibilang? Kalau dibilang bergerak di platform, mungkin di platform media sosial lebih tepatnya. Apa seperti apa? Kayak IG. Saat ini masih di IG saja. Belum merambat ke yang lain kayak station atau dan sebagainya. IG itu Instagram ya teman-teman ya. Bagi belum tahu ya. Bagi belum tahu. IG itu Instagram. Kalau boleh tahu untuk tadi kan dibilangnya platformnya kan IG kan. Kalau itu akun Instagram untuk art Valdi itu tuh namanya apa bisa diketahui? Bisa diberitahu. Kalau tinggal dicari aja Horis/up itu aja. Horis tulisnya bagaimana? HORIZ/up. Horis. Oke. Dan Follow. kenapa bergerak di platform ini? Karena saya sendiri saat ini masih belum untuk yang benar-benar profesional. Jadi IG itu masih untuk kasih tunjuk aja artnya, kasih memperkenalkan diri saja. Memperkenalkan diri. Iya. Kalau memang mau lebih serius nanti baru ke depannya aja. Ke depan tuh bagaimana? Apakah sudah ke depan tuh apakah sudah rencana Ya. atau lihat saja ke depan? Mungkin saat ini yang mau saya persiapkan lebih ke portofolio masuk kuliah. Jadi IG tuh tidak bisa dijadikan sebagai portofolio. Jadi kalau bilang nanti saya punya art di IG jadi portofolio, itu tidak bisa. Karena IG tuh menampilkan karya-karya. iya, kayak terkadang yang kita tampilkan di IG tuh itu belum ada konsepnya dan kayak benar-benar hanya kesini kita punya art aja. Tapi kalau di portofolio itu benar-benar kayak konsep dari pemilihan ide, terus dia punya pemilihan warna, itu ada ketunjuk semua di portofolio. Oke. Sebelum bergerak di art digital, Paul ini suka menggambar dari kayak Kalau dibilang suka gambar dari kelas 2 SD. Dari kelas dua. SD. Apakah selama perjalanan dalam dunia art digital ada lomba-lomba atau kompetisi yang Valdi ikut? Kalau boleh tahu apa sih? Kalau lomba yang paling banyak di SD itu di Universitas Flores yang asal ikut jadi perwakilan. Kalau di SMP minim, SMA ini baru yang lomba-lomba yang ditawarkan oleh guru saya ikut dan itu saja sih. Dan untuk kalau kedepannya mungkin FL2 saja. L2 SM. Ya. Kualifikasi sekolah berarti. Iya, nanti dipilih lagi. Oke. Dan perlu kalian tahu di dalam dunia di art digital itu ada aliran seni-seni masing-masing. Iya. Oh, Bukan mungkin kita sebagai kaum awam ya hanya mengenal gambar ya gambar gitu. Iya. Tapi ada aliran tertentu. Bisa dijelaskan? Valdi. kalau aliran banyak. Bukan aliran sesat. Bukan aliran sesat. Silakan Valdi. Oke. Dijelaskan aliran Kalau seni. kalau misalnya tipe gambar, untuk saya sendiri tipe gambar itu ada 3 ya, kartun, semi realistis, sama realistis. Yang saya pilih itu saja semi realistis.
yang bisa dibilang tidak kartunis, tetapi juga tidak terlalu susah untuk digambar kayak realistis. Tapi kalau yang kayak ada maknanya, terus yang langsung otodidak itu kayak romantisme, liberalisme dan lain sebagainya. Itu yang mungkin masih kurang minim pengetahuan akan situ. Dan aliran seni Valdi sendiri Kalau saat ini ya mau masuk ke romantisme. romantisme. Siap, siap. Dilihat dari Valdi ini kayak nampilnya itu sangat romantis sekali teman-teman. Sangat. Nah ini yang salah. Kata romantis itu tidak merujuk pada hal yang berbau percintaan, Oke. tapi tentang perasaan yang kau mau sampaikan lewat seninya kau. Ada Oke. makna. Jadi kita ditujukan manusia. Valdi 2022. Jadinya kalau misalnya ada aliran semi realistis dengan kartunis. Kartunis. Iya, kartunis. Itu bagi orang awam tuh lihat kayak kurang seni gitu. Ya. Padahal semi realistis itu termasuk seni juga bagi orang-orang pandangan tertentu. Jadi tidak bisa dibilang segalanya itu tidak seni. Iya. Tergantung persepsi orang. Seperti. Kalau untuk Valdi sendiri sebagai salah satu pelukis handal, pelukis handal, Lukis ya. ada kayak karya-karya yang cara spesifik itu tuh dibuat paling banyak untuk dari Valdi atau tidak? Kayak mau kayak misalnya lebih ke gambar orang atau gambar pemandangan atau gambar apa Kalau gitu? saat ini ya masih untuk lebih suka gambar orang. Gambar orang. Jadi kalau untuk kayak gambar environment, kayak perkotaan itu yang lebih luas itu masih belum sampai situ lah kemampuannya. Masih belajar lagi gitu. Sebagai sosok muda, Valdi melihat peluang penghasilan di digital art ini seberapa luas? Sangat luas. Sangat luas. Boleh dijelaskan kenapa? Karena kalau di Indonesia mungkin memang masih pudar, tapi kalau di luar sana seni itu satu hal yang sangat menjamin, karena dunia yang kau bisa masuk itu sangat banyak, mulai dari entertainment kayak film animasi dan lain sebagainya, atau kayak kalau mau publisher kayak cover buku, ilustrasi cover buku, atau kalau dalam dunia game jadi seorang desainer grafik atau konsep artis. Jadi dan masih banyak lagi dunia yang bisa kalian masuki untuk seorang seniman. Tapi semua itu ya kenapa kayak kurang diapresiasi, karena kita tinggalnya di Indonesia, di suatu negara yang memang masih kurang memandang, jadi kayak masih kabur sekali. Tapi kalau di luar, seorang artis itu sangat dipakai. Itulah teman-teman. Ternyata artis itu tidak segampang, bukan hanya asal gambar. Iya. Ya. Bukan cuman gunung dua, Iya. jalan, sawah, burung, matahari di tengah. Kamu semua SD pasti gambar itu kan? Aku lihat. Sudah pensil pinjam di teman. Menghapus Nah, juga masih- lagi. Aduh. Kertas minta di teman. Jangan ngomong saya. Tidak ngomong apa. Malu curhat. Kita agak keluar sedikit tadi dari pembahasannya. Saya ini kan sebagai pengikut setia Valdi ya di Instagram bukan pengikut Iya, penyembah. Itu tuh saya kayak melihat ada beberapa karakter yang Valdi sering gambar gitu. Apakah karakter itu tuh Valdi buat sendiri atau terinspirasi dari toko lain gitu? Kayak misalnya ada satu karakter Kebetulan. atau Valdi sendiri yang jelaskan. Kalau inspirasi karakter itu banyak, mulai dari background cerita sampai ke desainnya. Contoh itu yang saya sering gambar itu Veya namanya. Itu saya gambar terinspirasi dari salah satu karakter dari game yang saya mainkan. Gamenya tuh namanya Life is Strange True Color. Nama karakternya tuh Alex. Saya terinspirasi besar dari itu karakter, jadi saya coba implementasikan di Veya. Oke. Terus ada karakter lain juga. Kalau dibilang karakter yang original karakter yang saya buat ada banyak yang masih saya gambar, kayak Risa, Veya, Ninita, sama mungkin beberapa karakter baru kayak Arin sama Lara yang saya gambar. Nah, Valdi kan sering buat karakter desain dari Ya. Kita tahu sendiri karakter desain itu terdapat di dalam cerita. Apakah Valdi juga melanjutkan dalam pembuatan cerita juga? Pembuatan cerita hanya dua yang saya benar-benar buat dalam, itu Risa sama Veya. Apa dalam bentuk komik? Komik atau apa gitu. Itu
apa ya, rencana kedepannya. Tapi kalau saat ini masih benar-benar dalam bentuk tulisan doang. Karena memang harus banyak yang diperhitungkan juga. Berbasis digital tapi ya. Ya, Komitmen digital. ya pasti. Tapi ngomong tentang digital art, yang lengkap soal NFT. NFT. Oh. Kali tahu kan NFT itu Tahu. apa? Oke, jadi NFT itu salah satu apa, platform penjual karya seni ya, bisa Bisa dibilang. dibilang begitu. Serta platform untuk kolektor-kolektor untuk mengoleksi karya seni berbasis digital. Apakah Faldi merasa tertarik bergerak ke situ? Jujur dulu iya, tapi sekarang kayaknya tidak. Kenapa? Karena merasa NFT saat ini ya, untuk benar momen ini itu hanya untuk tempat orang menjual suatu hal yang bukan seni. Dan terkadang seni yang kita mau tunjukkan tertutupi oleh orang-orang yang sebenarnya itu tidak membuat seni, kayak menduplikat saja. Oh, Dan kenapa saya tidak mau masuk NFT dulu? Karena kalau kalian tahu ya, untuk upload ke NFT itu butuh bayar, tidak gratis. Untuk upload doang tuh ada biaya untuk uploadnya. Dan terkadang seni yang kalian mau upload itu tidak bisa ditarik lagi. Jadi kalau kalian mau hapus atau apa itu tidak bisa ditarik. Jadi benar-benar butuh perhitungan yang banyak untuk bisa jual karya kalian di NFT. soal bilang banyak karya yang diduplikat itu contohnya kayak seni Xpixel Iya, bisa dan dibilang. grafik Minecraft kalau kalian tahu itu banyak sekali. Iya. Walaupun gambarnya berbeda tapi seninya tetap itu saja. Tapi anehnya tuh kayak banyak orang yang beli. Banyak yang minat itu. Banyak yang minat. Jadi kalau dibilang banyak yang minat itu dulu. Saat ini jujur NFT sudah menurun sekali. Karena benar-benar meledak dia punya apa ya? Kayak pasokannya meledak. Sampai kayak tidak lagi eksklusif apa yang kalian beli. Betul. Iya betul. Karena salah satu inti dari mengoleksi barang-barang gitu kan keistimewaannya Ya, itu, eksklusifnya itu. Limitnya. Ya, prinsipnya. Ya, semakin orang banyak yang tertarik ke NFT. Ya, Jadinya Jadi nilai eksklusifnya semakin ya, berkurang. semakin gitu. berkurang. Dan arti koleksinya sudah tidak ada melipis. Selain itu Faldi rencananya ke depan, apakah melanjut perkuliahannya di bidang ini atau tidak? Dibilang melanjutkan, kemungkinan paling besar di situ. Tetapi kalau ada kemungkinan lain, itu satunya di arsitek. 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 Ada kayak pekerjaan impian gitu yang paling coba gapai di masa depan. Kalau pekerjaan impian, jadi animator. Animator. Jadi masih dalam Ya, dalam seni lah. Ya kayak karakter desain kan bisa. ya. Jadi animator bisa punya cerita sendiri. Oh. Jadi ada rencana ini mau buat cerita sendiri ya. Ya. Rencana yang besar kita doakan sudah semoga Faldi bisa. Amin. Dan sekarang kayak kita semakin menuju ke puncak. Iya. Ya puncak sekali ya. Puncak sekali ya. Secara tidak terasa menuju ke puncak. Tiba-tiba Tiba-tiba saja ke puncak. di komiti. Sekarang kesulitan terbesar sebagai art digital ini sekarang apa? Untuk pelajar ya, itu waktu pasti. Karena jujur, ini saya rasakan saat ini ya, aku punya waktu untuk waktu khusus untuk menggambar itu hampir tidak ada. Karena penuhnya tugas, perlu kayak aktivitas organisasi dan sebagainya tuh membuat saya kayak sangat susah untuk punya waktu khusus untuk belajar digital. Oke, tugas ya, tugas. Tugas. Ya. Sangat menghabiskan waktu di bidang Apa di hobi lah bisa ya dibilang. tidak ada waktu ya. Dan ya. Dan untuk mengatasi kekurangan itu gimana? Kalau saya sendiri prioritas. Kalau memang tugas yang bisa saya habis memang sorenya, malam saya gambar. Kalau memang ya walaupun hanya kalau memang tidak bisa sama sekali gambar, minimal sebelum saat tidur tuh harus ada latih sedikit untuk tetap bisa tangan tuh tetap lancar lah gambar, tidak kaku. Harus pintar-pintar atur prioritas yang bagi waktu ya. Harus. Tadi juga Valdi ada menyinggung tentang organisasi-organisasi. Kan? Itu organisasi yang Valdi ikut tuh organisasi yang berbasis tentang seni atau ada organisasi lain? Untuk basicnya itu organisasi atau dasarnya mungkin bukan seni,
Tetapi memang dalam organisasi itu saya bergerak di bidang seni untuk sebagai seorang desainer di itu organisasi. Nah, Kalau boleh tahu nama organisasinya apa? Rexel ya. Selamat. Kita skip saja ya, karena bisa berbahaya. Jadi sabar, yang Valdi bilang di Instagram tadi, apakah hanya untuk perkenalan atau gimana? Bisa share karakter atau karya seni Valdi? Iya, bisa bilang hanya untuk memperkenalkan saja. Tetapi kalau sampai untuk dapat pekerjaan, untuk di DM untuk kayak bisa bekerja sama, Instagram sama sekali tidak rekomendasi untuk itu. Sangat tidak rekomendasi. Kenapa? Bisa dibilang karena kadang yang apa ya, Instagram itu tuh tidak terstruktur apa yang kita upload kan kadang. Oke. Sehingga butuh satu kayak platform lain. Kalau kan tahu tuh ada namanya Station sama Behance. Itu dua website paling cocok untuk buat portofolio. Khususnya di art digital. Iya, betul. Oke. Jadi Valdi, ini sebagai kaum awam saya penasaran. Seberapa penting lingkungan dalam art digital atau hobi Valdi? Seberapa besar lingkungan itu Mempengaruhi. Untuk saya sendiri pribadi sangat berpengaruh karena yang membuat saya yakin bahwa saya tuh berbakat di ini bidang itu karena lingkungan saya. Ya, saya bilang dari kecil tuh kayak dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga itu selalu bilang bahwa saya tuh punya bakat di sini. Sehingga pas saya coba gali, ternyata bisa di bidang gambar ini dan suka dan akhirnya meneruskan sampai saat ini. Bisa bilang sangat berperan lah dalam membantu menyukai ini bidang. Berarti sangat penting Iya, bisa dan dibilang. besar juga. Maka dari itu teman-teman jangan berhenti mencoba gitu. Iya. Semakin giat berlatih semakin bisa. Pasti ada selalu kesempatan. Sebelum itu paling diri ada kayak pelukis atau Oh, iya. toko Oh. yang diidolakan tidak? Ini toko yang mana nih? Saat ini atau di masa lampau? Mana semua. Kalau masa masa depan juga boleh. Kalau masa lampau tentu saja satu nama, Da Vinci itu pasti. Oke. Da Vinci itu pasti. Kalau saat ini, kalau dari Indonesia ya, itu Faizi Kokas namanya. Salah satu orang yang paling mempengaruhi saya dalam memilih art yang saya buat saat ini. Kalau dari luar itu banyak, mulai dari Rose Draw, terus kayak Ethan Becker dan lain sebagainya. Dan itu aliran seninya beda-beda atau gimana? Yang diidol. Iya beda-beda. Kalau Ethan Becker itu lebih ke kartun, kalau Rose Draw itu lebih ke semi realistis sama realistis. Kalau Da Vinci itu saja realistis lah. Kalau itu. Saat tadi agak tertarik yang pas Valdi bilang mengidolakan Da Vinci. Apa yang membuat Valdi itu sampai kayak merasa oh ini toko yang saya ingin ikut di dalam perjalanan saya? Idenya sih. Da Idenya? Vinci ya apa ya? Kadang-kadang Da Vinci itu apa ya? Kalau kalian tahu tuh bukan hanya seniman, tapi juga seorang saintis dan lain sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi dia punya seni. Dan itu membuat saya tertarik bahwa dia menggabungkan pengetahuan kayak contoh sains dan matematika dan sebagainya dalam seni. Itu yang membuat saya tertarik untuk melakukan hal yang sama terkait Mona Lisa, ya, Mona Lisa. ya Mona Lisa juga. Ya. Kayak lukisan Mona Lisa terus The Last Perjamuan Supper. terakhir. Ya perjamuan jelas. Itu ya, pasti kalian tahu lah lukisan. Dan selalu ada misteri di dalam lukisan itu. Ya Itu yang membuat itu dia yang membuat menarik. Sangat, ya. Sangat menarik. Lukisan dia sangat menarik. Dan menurut Valdi sendiri, acuan atau titik patokan Valdi menurut Valdi itu saya itu sudah berhasil. Ya. Untuk kan Patokan atau titik acuan gimana? Kayak misalnya sudah sampai di bagian itu tuh Valdi terasa oh iya saya sudah Ah, oke. Sudah. Yes. Ya. Oke. Oke. Panjang. Panjang. Sebenarnya jawabannya sih tidak panjang. Tapi juga karakter atau cerita yang saya buat lewat saya punya karakter itu dapat mempengaruhi orang lain untuk dapat jadi lebih baik atau memberikan pengetahuan lah pada orang itu. Itu titik di mana saya merasa bahwa saya tuh bisa berhasil karena jujur saya sangat terinspirasi dengan berbagai macam cerita dari manga terus animasi yang mereka itu bisa menyentuh perasaan orang lewat mereka punya cerita lewat pengembangan karakter
dan lewat bagaimana mereka menyampaikan apa yang mereka rasakan lewat seni. Dan itu yang juga mau coba lakukan. Nah, saat orang bisa dapat apa yang kamu sampaikan tuh, itu titik bisa bilang berhasil. Menarik sekali kalau Valdi bilang memberikan pengetahuan. Kayak dalam hal apa? Kayak Oh ya, ya. kalau pengetahuan itu mungkin kayak buat poster ya. Kayak buat tentang sama apa ya, orang tuh sadar bahwa ternyata tuh apa yang kita rasakan saat ini tuh tidak seperti apa yang kita rasakan, atau kayak memberitahukan pengetahuan-pengetahuan yang mereka kurang sadari. Oke. Kalau memberikan pengetahuan dulu itu kayak apa ya, jujur ini mungkin berkaitan apa yang contoh cerita yang kamu buat, contoh kayak Risa itu membuat soal tentang kebudayaan. Jadi kita bisa menyampaikan kebudayaan yang orang anggap kuno dan sudah mulai terlupakan lewat cerita yang kamu buat itu, lewat Risa ini. Oh, menarik juga. Ya, jadi Kayak bisa dibilang mengubah persepsi gitu. iya, dan memberikan pengetahuan. Oke. Karena saat ini kan contoh agak mau angkat kebudayaan kan, karena saat ini kan kebudayaan itu dianggap kuno ya, apalagi kebudayaan timur yang bisa dibilang sangat apa ya, minim catatan tentang apa ya kebudayaannya. Bijak sekali. Tidak bisa bilang tidak bicaranya. Dan kalau saya lihat kayak kebudayaan Jawa itu tuh mereka sangat bisa menyampaikan mereka punya kebudayaan tuh lewat hal yang menarik. Contohnya tuh kayak komik, yang satu komik yang paling apa ya bisa bilang memperkenalkan budaya Jawa itu di Seven Wonders tentunya. Lihat tuh kalau kalian mau baca. Ya, itu bagus sekali tentang apa 7 bidadari, dan itu bisa bilang mungkin bisa bilang titik mau untuk buat kebudayaan yang saat ini pegang, itu kebudayaan timur untuk dibawa dalam komik. Berarti Valdi ini mau membawa ini sebagai salah satu langkah untuk melestarikan gitu ya, Iya, kebudayaan iya. atau tradisi yang Ya. berada di Valdi. Dari Valdi ini kita tahu kayak art digital tuh seluas itu gitu. Dan Ya. tidak sekecil ini juga. Bahkan dengan podcast ini saja sudah mendapat memberikan wawasan yang luas Iya, bagi betul. Sangat. banyak orang awam ya. Setelah episode 1 juga Ya, Iya. dengan Tahap Lucky, kita dapat dengan poin. Ya. Dan Ya. sekarang episode 2 yang ya, kita lebih bisa bermanfaat. lebih bermanfaat dan memberikan wawasan lebih banyak Lebih lagi. banyak, ya lebih banyak lagi ya. Dan di luar bidang lagi dan lebih banyak bidang maksud saya. Ya. Dan ya inilah bagaimana terakhirnya Valdi, tips-tips Tips bagi Tips-tips para bagi orang-orang atau Yang muda-mudi mau- yang barusan saja terjun ke dalam dunia seni. Oh, satu, jangan terpaku sama alat dan jangan mudah untuk merasa putus asa. Itu dua saja. Karena sama yang saya rasakan tuh orang-orang tuh paling terhambat tuh di alat. Dibilang kayak masih tidak punya alat digital dan lain sebagainya. Kalau kalian benar-benar mau serius di art, mulai saja dengan kertas HVS sama pensil dan penghapus, itu sudah paling cukup. Sama yang kedua tuh kalau kalian lagi merasa kayak hatu tidak susah sekali untuk gambar dan tidak berbakat, jangan apa ya, jangan bilang kayak gitu, karena jujur untuk seseorang yang sudah berada di atas pun tetap merasakan hal itu. Jadi kayak tetap usahakan saja, tetap latih, karena memang kalau bilang lambat memang lambat, tidak ada yang cepat. Butuh waktu lama untuk sampai ke level yang kalian bilang tuh pro, itu lama, itu tidak cepat. sebenarnya gambar itu perlu bakat tidak Pak? Menurut saya Gambar perlu bakat, ya perlu bakat ya. gambar perlu bakat, tidak bukan. Tidak Tidak. Karena itu tergantung seberapa gigihnya kalian dalam menggambar. Karena gambar itu jujur hanya butuh satu waktunya kalian, karena butuh ulang-ulang terus, sama observasinya kalian melihat sekitar lalu gambar lagi ulang. Itu saja. Kalau bilang bakat hanya berperan sedikit, semua tergantung kalian sendiri. Usaha ya. Usaha, sangat-sangat berusaha. Sungguh luas sekali ya wawasan kita Sangat ini. menginspirasi sekali. Pelajaran kita juga kayak Ya. tidak sebatas kecil ini saja. Dan tentunya banyak sekali pengalaman yang kita bisa ambil dari Iya. Valdi Tolong. Banyak moral. Moralnya Moral. banyak. Moral kita ambil. Bahwasanya juga banyak. Dan saya harap para teman-teman penonton juga bisa mendapat wawasan seperti saya dan Elo gitu. Dan Valdi silakan kata-kata terakhir. Bukan kata terakhir. Bukan dalam kata video- terakhir. Dalam video ini. Iya, maksudnya di video ini. Penutup. Betul. Untuk kalian yang mau untuk masuk dalam dunia digital,
satu hal yang harus kalian tahu, jangan terpaku dengan penghasilan. Oh, Itu yang saya alami dan paling Dengar. susah. Ya, Dengar itu. dengar kalian semua. karena kalau kalian terpaku dengan penghasilan, yang kalian akan pusingkan itu ke marketingnya, bukan ke skill yang kalian bisa kembangkan. Ya. Karena pasca skill kalian sudah mumpuni, market akan datang sendiri. Itu aja. Karena gambar juga butuh enjoy ya. Ya. Apaan gitu budak gua. Kelas. Serta sekian Ya. ya podcast kita hari Itu ini. dulu. Sungguh banyak wawasan yang kalian bisa Sangat dapat. bermanfaat episode kedua ini Ya. dibanding episode 1. Yang itu jelas. Terus dari episode 1 juga bermanfaat juga. Bermanfaat juga. Iya. Saya nonton nggak? Oh, nanti juga. Nonton Bagaimana nggak? menurut Iya, Anda? sebelum kita pulang bagus. dulu. Bagus. Bagus. Apanya yang bagus? Pengetahuan saya dapat tentang seni musik dan Oh. sebagainya itu bisa ditambah. Dari Looking Aba. Iya benar. Ya, kami juga belajar banyak dari Lucky Ngaba, dari Faldi di episode kedua kali ini. Dan semoga teman-teman dapat poin yang kami berikan dalam podcast ini. Dan saya Madarut Nana Saya Erlida. dan tamu kita. Tadi tolong. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nggak terlalu jauh.